Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator dan juga para fans Luffy Febrian. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Surabaya Samator dan juga Luffy Febrian yang akhirnya batal bekerja sama atau batal berkolaborasi untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Padahal sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa Luffy itu sudah resmi diumumkan di akun Instagram Moji untuk bergabung atau untuk menjadi pemain baru di Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 yang oleh PBVSI akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Saat itu para penggemar Luffy Febrian itu merasa sangat senang karena akhirnya mereka bisa mengetahui masa depan pemain voli yang pernah membela Pasundan itu, dan juga para fans Surabaya Samator itu merasa sangat happy karena akhirnya tim kesayangannya atau tim kebanggaannya itu mendapatkan salah satu pemain outside hitter terbaik yang ada di Indonesia. Tapi kemarin Surabaya Samator itu mengumumkan bahwa mereka itu tidak memasukkan Luffy Febrian ke dalam daftar roster yang akan diterjunkan di Proliga 2025. Tentu saja ada pertanyaan dari para penggemar Surabaya Samator dan juga para fan Luffy Febrian, tapi akhirnya semua pertanyaan itu terpecahkan atau terjawab di akun Instagram Rian Gozali. Jadi Rian Gozali ini adalah pemilik Limitless Agency. Dirinya itu mengumumkan bahwa Luffy Febrian itu akan bertanding di Liga Kamboja pada musim baru nanti. Sama seperti tahun lalu, Luffy itu juga akan memperkuat bodyguard headquarters di Liga Kamboja. Nah, Luffy itu tidak sendirian karena apa? Ada beberapa pemain dan juga ada satu pelatih yang akhirnya dibawa oleh Limitless Agency milik Rian Gozali untuk memperkuat bodyguard headquarters. Kita ketahui pada musim lalu Luffy itu berhasil membawa bodyguard headquarters untuk menjadi juara di Liga Kamboja, meskipun saat itu bodyguard headquarters itu hanya ditargetkan untuk finish di posisi 3 atau hanya untuk masuk di 3 besar saja, karena di tahun sebelumnya bodyguard headquarters itu tidak pernah lolos ke top 6. Nah, tapi pada saat itu Luffy Febrian, kemudian Dio Yulfikri, kemudian Doni Haryono itu berhasil membantu bodyguard headquarters untuk menjadi juara setelah di partai final bodyguard headquarters itu mengalahkan Visaka dengan skor 3-1. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh bodyguard headquarters sehingga mereka menjadi juara Liga Kamboja akhirnya menurut Rian Gozali membuat pemilik bodyguard headquarters itu merasa sangat percaya dengan kemampuan para pemain timnas Indonesia, dan akhirnya pemilik bodyguard headquarters itu quote and quote melakukan kontrak eksklusif bahwa dirinya itu hanya akan mendatangkan pemain asing dari Indonesia. Nah, pada musim lalu selain Luffy itu masih ada Dio Zulfikri, kemudian ada Doni Haryono, kemudian juga ada I Gede Wira. Nah, saat itu yang menjadi pelatih adalah Mas Indra Wahyudi, dan dirinya itu berhasil menjadi pelatih Indonesia pertama yang bisa membawa sebuah klub di luar negeri menjadi juara di liga negara tersebut. Selain Mas Indra Wahyudi, beberapa pemain itu juga mendapatkan predikat terbaik. Salah satunya adalah Dio Yulfikri yang dinobatkan sebagai setter terbaik di Liga Kamboja pada musim lalu. Dio Yulfikri sendiri itu merupakan setter pertama di Indonesia yang berhasil menjadi setter terbaik selama bermain di luar negeri. Nah, selain itu juga Luffy Febrian Nugraha itu mendapatkan prestasi yang mengagumkan karena dirinya itu dinobatkan sebagai outside hitter terbaik. Nah, bagaimana kira-kira peluang bagi bodyguard headquarters untuk menjadi juara di Liga Kamboja pada musim baru nanti? Nah, kita akan mengetahuinya atau kita akan membedahnya dari komposisi pemain yang didatangkan oleh bodyguard headquarters. Jadi bodyguard headquarters pada musim ini itu mendatangkan 4 pemain asing, salah satunya adalah Luffy Febrian Nugraha. Selain itu juga ada Vico Zulfan Aditya. Pemain Indonesia lainnya yang bergabung dengan bodyguard headquarters itu adalah Febri Maulana, dan satu pemain lainnya itu adalah Oki Damar Saputra. Dari 4 pemain itu, tentu saja yang paling berpengalaman adalah Luffy Febrian Nugraha, yang sebelumnya tidak hanya pernah membela bodyguard headquarters, tapi juga pernah bermain di Hatta Club yang ada di Dubai pada tahun 2023 silam. Nah, khusus untuk 3 pemain lainnya, mereka menjalani debut bertanding di luar negeri, dan tentu saja kita doakan agar mereka mendapatkan hasil terbaik.
Kalau kita bicara atau kita bedah satu persatu, Vico Zulfan Aditya ini merupakan setter yang masih muda. Dirinya itu merupakan junior Aji Maulana yang sama-sama kita ketahui. Aji Maulana adalah mantan setter atau mantan tosser timnas Indonesia. Nah, Vico Zulfan Aditya sendiri itu pernah bermain di Livoli, pernah membela Ganivo, dan juga pernah bermain di Proliga ketika dirinya itu membela Sukun Badak. Nah, kalau bagaimana dengan Febri Maulana, jadi ini adalah pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Dirinya itu pernah bermain di Livoli bersama Pasundan, dan juga pernah bermain di Proliga bersama Palembang Bam Sumsel Babel. Tidak hanya itu, Febri Maulana itu juga pernah bermain untuk Jakarta Pertamina di Proliga. Nah, Oki Damar Saputra sendiri itu sempat dijuluki sebagai Wonderkid, sebagai rising star, dan dirinya itu memiliki pengalaman yang cukup panjang di voli Indonesia. Dengan posisinya sebagai opposite hitter, Oki Damar itu pernah bermain di Livoli, kemudian juga dirinya itu pernah membela beberapa klub yang bertanding di Proliga, diantaranya adalah Jakarta Lavani, kemudian Sukun Badak, kemudian juga Oki Damar Saputra itu pernah membela Jakarta BNI 46, dan juga dirinya itu pernah berseragam Jakarta Pertamina. Nah, 4 pemain itu akan dikolaborasikan dengan ramuan taktik atau racikan strategi yang akan dijalankan atau akan diterapkan oleh Coach Indra Wahyudi Harhab. Nah, Coach Indra Wahyudi sendiri itu pada musim lalu berhasil menjadi atau membawa Bodyguard Headquarters menjadi juara Liga Kamboja, dan dirinya itu merupakan pelatih Indonesia pertama yang bisa membawa sebuah klub di luar negeri untuk menjadi juara di Liga Negara tersebut. Selain itu, kalau kita bicara mengenai Coach Indra Wahyudi, tentu saja pengalamannya itu memang cukup banyak, meskipun memang kalau di level timnas dan juga di level klub yang ada di Indonesia, dirinya itu lebih sering berposisi sebagai asisten pelatih. Kalau di timnas Indonesia, Coach Indra Wahyudi itu pernah menjadi asisten pelatih timnas putri Indonesia, sedangkan di level klub, dirinya itu pernah menjadi asisten pelatih di Jakarta Pertamina. Nah, dengan komposisi pemain yang seperti itu, tentu saja memang Bodyguard Headquarters itu menargetkan atau berambisi untuk mengulangi kesuksesan musim lalu ketika mereka berhasil menjadi juara. Tapi tentu saja ambisi atau keinginan yang dipatok oleh Bodyguard Headquarters itu tidak akan bisa diwujudkan dengan sangat mudah, karena tim lain seperti Visaka tentu saja sudah melakukan evaluasi dan sudah melakukan perbaikan agar mendapatkan hasil terbaik di Liga Kamboja yang akan dimulai sebentar lagi. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang bergabungnya 4 pemain timnas Indonesia, 4 pemain Indonesia dan juga pelatih Indonesia di Bodyguard Headquarters yang akan berlaga di Liga Kamboja pada musim ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan para pemain Indonesia yang saat ini abroad atau bermain di luar negeri itu mendapatkan karir yang sangat baik. Syukur-syukur mereka bisa untuk membantu timnya mendapatkan gelar juara. Dan juga tidak lupa kita harus mendoakan agar timnas Indonesia itu mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games saja, tapi juga suatu hari nanti kita tentu ingin melihat timnas voli Indonesia itu mendapatkan gelar juara di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.